Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Ya, sekarang kita belajar di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Ya, hari ini kalian bertemu dengan Kak Rafiq. Kita akan bersama-sama belajar materi kelas 2, ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat tentang kebersamaan di rumah. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan bisa 1. Mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah. 2. Memahami keberagaman karakteristik siswa di rumah. 3. Memahami perbedaan kegiatan Siti di rumah. Dapat menyebutkan pecahan 1/4 dengan cermat. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Ada beberapa anak sedang berkumpul. Mereka bernama Meli, Udin, Benny, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Di sini ada banyak perbedaan. Coba apa saja perbedaannya? Ya, perbedaannya yang pertama terletak pada rambut. Rambut Edo, rambut Lani, rambut Dayu, rambut Benny, rambut Udin, dan rambut Meli sangat berbeda. Selain rambut, ada juga perbedaan yang lainnya loh. Coba adik-adik sebutkan perbedaannya. Ya, warna kulit. Warna kulit Edo, warna kulit Lani, dan warna kulit Dayu juga berbeda. Warna kulit Edo hitam. Warna kulit Lani putih. Sementara warna kulit Dayu sawo matang. Nah, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka selalu hidup rukun. Mereka tidak pernah bertengkar, dan mereka selalu saling tolong-menolong. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ ada kegiatan keagamaan yang sedang dilakukan bersama keluarga. Kegiatan yang pertama adalah Siti mengaji bersama keluarga. Coba adik-adik tebak agama apa yang dianut Siti dan keluarganya. Ya, benar. Siti dan kedua orang tuanya adalah beragama Islam. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan gambar kedua. Apa yang sedang dilakukan Edo? Nah, coba sekarang perhatikan gambar yang kedua. Apa yang sedang dilakukan Edo bersama orang tuanya? Ya, benar. Edo sedang beribadah bersama keluarga di gereja. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian tebak. Agama apa yang dianut oleh Edo dan keluarganya? Ya, benar. Edo dan keluarganya beragama Katolik. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan gambar ketiga. Apa yang sedang dilakukan Benny bersama keluarganya? Ya, benar. Benny bersama keluarganya sedang beribadah di gereja. Coba adik-adik tebak, agama apa yang dianut Benny dan keluarganya? Ya, benar. Benny dan keluarganya beragama Kristen. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut. Di situ ada kegiatan yang dilakukan keluarga Dayu, keluarga Lina, dan keluarga Lani. Nah, sekarang coba adik-adik tebak, kegiatan apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, benar. Dayu sedang beribadah bersama keluarganya di pura. Nah, adik-adik, agama apa yang dianut Dayu? Ya, Dayu dan keluarganya menganut agama
Hindu. Nah, adik-adik sekarang coba simak kegiatan apa yang sedang dilakukan Lina. Ya, Lina sedang beribadah bersama keluarganya di wihara. Coba adik-adik sebutkan agama apa yang dianut oleh Lina dan keluarganya. Ya, benar. Lina dan keluarganya beragama Buddha. Nah, untuk kegiatan yang terakhir adalah kegiatan Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, agama apa yang dianut Lani dan keluarganya? Ya, benar. Lani dan keluarganya beragama Konghucu. Walaupun kegiatan mereka berbeda-beda, tetapi mereka selalu hidup rukun. Mereka saling membantu dan saling menghargai. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Semoga adik-adik di sana tetap sehat. Ya, hari ini adik-adik masih bersama Kak Rofik. Coba adik-adik perhatikan Kak Rofik. Di sini Kak Rofik sudah memakai peci. Kak Rofik juga memakai sarung. Dan di depan Kak Rofik ada kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang coba adik-adik tebak, kegiatan keagamaan apa yang akan Kak Rofik lakukan? Coba. Ya, benar. Hari ini Kak Rofik akan belajar mengaji. Nah, coba adik-adik tebak, agama apa yang Kak Rofik anut? Ya, benar. Kak Rofik menganut agama Islam. Adik-adik, sekarang Kak Rofik punya cerita. Coba adik-adik simak ya. Pada hari Minggu, Ibu dan Siti pergi ke pasar. Ibu dan Siti berbelanja bahan untuk membuat pizza kesukaan Siti. Setelah bahannya lengkap, kemudian Ibu dan Siti mulai membuat pizza. Karena pizza itu untuk 4 anak, yaitu Siti, Edo, Lani, dan Dika, pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Setelah pizzanya dipotong menjadi 4, maka Siti bergegas untuk mengambil satu bagian, kemudian memakannya. Pizza pun masih tersisa 3 bagian, yaitu untuk Edo, untuk Siti, dan untuk Lani. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar. Berapa pecahan dari pizza yang sudah dimakan oleh Siti? Ya, benar, 1/4. 1/4 terdiri dari 1 bagian pizza yang dimakan Siti dari 4 bagian jumlah pizza seluruhnya. Bagaimana adik-adik? Sampai sini sudah paham? Jika belum, coba sekarang perhatikan penjelasan berikutnya. Pecahan adalah bilangan bulat yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Kemudian A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, adik-adik, yang dimaksud A per B itu adalah simbol, di mana A bisa diganti bilangan bulat dan B juga bisa diganti dengan bilangan bulat. Sebagai contoh, 1/2. Angka 1 adalah pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Pembilang letaknya ada di atas, sedangkan penyebut
letaknya ada di bawah. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar. Pada gambar yang pertama, yaitu 1/2, di mana angka 1 adalah pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Sekarang adik-adik perhatikan gambar lagi. Gambar nomor 2, yaitu sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang bagian 1 diarsir warna kuning. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan berapa pecahan dalam lingkaran tersebut. Ya, benar, 1/3, di mana angka 1 adalah pembilang dan angka 3 adalah penyebut. Sampai sini paham? Bila belum, kita lanjutkan. Nah, sekarang adik-adik coba simak gambar nomor 3, yaitu sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, di mana yang satu berwarna kuning dan yang lainnya berwarna putih. Nah, sekarang adik-adik sebutkan berapa pecahan dalam lingkaran tersebut. Ya, benar, 1/4, di mana angka 1 adalah pembilang dan angka 4 adalah penyebut. Nah, sekarang pasti adik-adik sudah paham. Nah, coba sekarang adik-adik jawab pecahan nomor 4. Di situ ada satu buah lingkaran yang dibagi 4 dengan 3 bagiannya berwarna kuning, sementara 1 bagiannya berwarna. Nah, berapa pecahan yang berwarna kuning tersebut? Coba berapa? Ya, benar. Jawabannya 3/4, di mana angka 3 adalah pembilang dan angka 4-nya adalah penyebut. Nah, adik-adik, sekarang Kak Rofi punya cerita, yaitu tentang tikus dan ular. Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari luar sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, teriak ular mengancam tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-andap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tunggu dulu ular, sahabatku.
Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita baca bersama tadi, coba adik-adik tulis kembali cerita di buku tulis kalian ya. Nah, sebelum kalian menulis cerita yang tadi, adik-adik harus tahu dulu bagaimana cara menulis ceritanya ya. Nah, caranya yang pertama adalah adik-adik harus membaca dulu keseluruhan dari cerita tersebut. Yang kedua, garis bawahi kalimat utama dalam setiap paragraf. Kemudian, kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Nah, coba adik-adik, setelah kita belajar ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ya, benar. Yang pertama, kita harus hidup rukun, saling membantu, dan saling menghargai. Walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, agama, dan ras. Yang kedua apa adik-adik? Ya, benar. Yang kedua adalah pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.